Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Makanya pernikahan itu perlu sekali sangat-sangat kita pikirkan sebelum memutuskan seseorang untuk bersatu dengan kita. Betul. Untuk hidup bareng kita for the rest of your life, Betul, guys. Karena kalau misalnya lo salah pilih, itu nyeselnya for the rest of your life. Kenapa? Karena dalam pernikahan buat kita dalam kekristenan mah nggak ada perceraian. Ya. Dan itu ya udah, itu yang kamu pilih, itu orang yang kamu putuskan untuk hidup bersama, so ya sudah. Ada pepatah bilang kalau mau ngerasain surga di dunia, mau ngerasain neraka di dunia, itu menikah. Karena kalau misalnya salah, ya lu ngerasain, waduh berantem terus di rumah dan lain sebagainya. Tapi kalau yang namanya bener pilihnya, itu akan ngerasain yang namanya bertumbuh, membangun dalam cinta dan lain sebagainya. Apapun masalah dihadapin sama-sama seperti back to back gitu loh, yang bukannya malah makin face to face gini, dak, tapi kita back to back. Ada masalah datang dari belakang, kamu yang hajar. Ada masalah yang datang di belakang kamu, aku yang hajar. Back to back. Pernikahan itu mengenai dua orang jadi satu dan bagaimana supaya bisa menjalankan ini dengan baik sebetulnya. Iya, betul. Di balik banyak kelemahan juga di situ. Iyalah, pastinya. Makanya pernikahan itu tidak gimana ya? Tidak se-fairy tale yang kalian bayangkan memang gitu. Tapi aku percaya gini, happily ever after itu ada banget teman-teman kalau kita jalaninnya sama Tuhan, ya enggak? Jadi Tuhan jadi pusat segala hubungan pernikahan kita gitu. Kalau ada Tuhan di tengah-tengah kita, happily ever after itu sudah di tangan pasti. Iya, karena Kristus adalah dasar hidup suami istri, dasar hidup pasangan. Betul. Kita tahu pasti pernikahan nggak akan mungkin kayak damai-damai aja. Pasti ada strugglesnya, ada masalahnya, ada problemnya. Tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dan juga kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kuat, sehingga itu bisa justru membuat pernikahan kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bukan malah jadi mundur, tapi karena kita tahu setiap pencobaan yang kita terima tidak akan melebihi kekuatan kita dan Allah kita setia. Jadi kita percaya pencobaan yang diizinkan itu justru juga membuat kita akan jauh lebih baik. Sehingga makin ada masalah, kita solve bareng-bareng, itu pas selesai masalah tuh makin tambah sayang, makin tambah cinta, makin kuat lagi hubungannya. Menurut aku itu sih. Dan pemberkatan pernikahan, makanya pemberkatan pernikahan kita melibatkan Tuhan kan. Diberkati. Jadi kita melibatkan Tuhan dalam pernikahan kita gitu. Jadi di tengah-tengah kita mau ada masalah, mau kita lagi sukacita, ada Tuhan di situ. Jadi jangan sampai pas happy-happynya mau pemberkatan kita melibatkan Tuhan, pas masalah datang kita nggak melibatkan Tuhan gitu. Itu yang jadi nggak bikin jadi happily ever after kalau aku bilang. Iya, karena pernikahan itu sebetulnya covenant sih. Covenant antara aku dan kamu juga dengan Tuhan. Bukan kita doang nih, tapi dengan Tuhan. Ada covenant, ada perjanjian itu sih sebenarnya yang perjanjian kita menikah. Menikah itu ya teman-teman ya, ini sedap nih. Menikah itu adalah berjanji untuk mati sebetulnya. Sama kayak tentara. Dia masuk tentara, dia berjanji untuk mati habis-habisan buat negara, buat bangsanya dia. Menikah juga itu sehidup semati, karena kalau kita memberikan hidup kita, ada covenant, itu ada perjanjian sehidup semati. Kita satu selamanya. Asik. Biarlah kisah kita karena abadi. Dapatkan lagunya. Itu kan lagu kita. Iya, bener-bener lagu kita ya. Iya, covenant ya. Ada covenant itu sendiri. Berjanji untuk mati. Berjanji untuk sehidup semati, untuk mati bahkan. Makanya perlu kita perhatikan banget, perlu bijaksana, perlu dengan value-value yang benar dalam memilih pasangan hidup kita. Yang pasti terutama tetap ada di dalam Kristus ya. Sehingga ya kita tahu kalau ada masalah itu bukan jadi beban, tapi justru menjadi kekuatan buat kita bersama. Dan happily ever after itu menurut aku waktu kita
melalui berbagai macam rintangan, cobaan, bukan mulus-mulus aja, tapi kita berhasil melalui bersama pasangan kita, itu tuh kayak lebih happily ever after lagi nggak sih? Kayak bilangnya bahwa iya, we can do this, we made it. Nah itu tuh kayak happily ever after-nya tuh kerasa gitu, karena apa yang kita lalui itu nggak mudah gitu kan. Bareng-bareng semuanya. Ada satu lagu yang aku suka loh, teman-teman tahu nggak ya lagu ini? Itu lagu siapa ya? Shania Twain kali. Looks like we made it. Wow, umurnya. Looks how far we come, my baby. They say, I bet. Gak apa. Aku cuma tahu lagu itu aja. Iya, lagu itu bagus ya, gitu. Bagus, karena memang pergumulan semua bisa dijalani sama-sama, sehingga ya happily ever after itu ada karena kita tahu kita bisa bersama-sama jalanin itu semua. Betul. Tapi ya kalau mau bilang bahagia terus sampai akhir, pasti ada masalah kok, pasti ada struggles kok, pasti ada sebuah tantangan. Nah tantangan inilah yang menarik nih dalam pernikahan. Makanya yang kamu bilang tadi, pernikahan untuk orang dewasa, bukan untuk bocah. Anak kecil yang belum dewasa. Iya betul. Gitu ya. Alright. Dipikirkan baik-baik teman-teman. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.